Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Jangan lupa sebelum kita memulai pelajaran kita, mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita mulai belajar tema 4. Tema 4 judulnya berbagai pekerjaan. Hari ini kita belajar subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Mari kita mulai. Anak-anakku semuanya, di tema sebelumnya kita telah belajar untuk melestarikan sumber daya alam ya. Jadi sumber daya alam itu ada yang bisa habis, makanya kita harus melestarikannya. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan di sini. Yang pertama, usaha dalam melestarikan sumber daya alam yang pertama adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Jadi hutan itu kalau kayunya ditebangi bisa gundul. Nah, kalau gundul bisa menyebabkan yang namanya erosi tanah atau pengikisan tanah. Nah, cara untuk mencegahnya bisa dilakukan dengan penanaman kembali pohon-pohon, namanya reboisasi. Kemudian kita juga harus menghemat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya anak-anakku, di daerah laut, ya, ini perhatikan, gelombang laut yang terus-menerus menerjang tebing tanah akan mengikis tebing tersebut. Ini perhatikan contoh gambarnya. Ini tanahnya terkikis karena adanya diterjang terus sama gelombang laut ya. Ini namanya abrasi. Jadi terkikisnya tanah akibat gelombang laut disebut abrasi. Abrasi bisa dicegah salah satunya dengan menanam pohon bakau. Pohon bakau ya, jadi pohon bakau itu biasanya, ini contoh gambarnya, bisa ditanam di daerah pantai ya, untuk tadi ya mencegah abrasi. Nah, bakau ini selain bisa mencegah erosi dan abrasi, juga memiliki fungsi lain. Nih, perhatikan. Ada pohon bakau itu juga bisa sebagai habitat makhluk hidup di daerah laut, kemudian menahan gelombang air laut, kemudian menciptakan udara pesisir yang segar. Jadi pohon bakau itu banyak sekali manfaatnya. Nah, anak-anakku, jika kita berbicara tentang daerah laut, salah satu jenis pekerjaan yang ada di sekitar laut atau pantai adalah nelayan. Nih contohnya, nelayan biasanya mencari ikan. Kemudian, jenis pekerjaan yang ada di dataran rendah, contohnya adalah petani yang menanam padi. Kemudian, jenis pekerjaan di dataran tinggi biasanya adalah berkebun teh, pekebun ya. Biasanya ya, tanaman yang ditanam adalah teh. Ini adalah jenis-jenis pekerjaan masyarakat sesuai dengan daerah tempat tinggal. Selanjutnya anak-anakku, mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar perairan ya, sungai yang tercemar. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya pencemaran di daerah sungai ini terjadi? Apa saja ya kira-kira? Nah, anak-anakku, supaya pencemaran sungai tidak terjadi, kita harus membuang sampah pada tempat sampah ya. Jangan dibuang ke sungai. Kemudian, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan yang ada di sungai. Selanjutnya, pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan sekitar sungai. Jadi sungai itu juga harus kita bersihkan dan tumbuhan-tumbuhan di sekitar sungai juga harus kita pelihara supaya tidak terjadi pencemaran sungai. Nah, kalau di laut bagaimana? Bagaimana kita mencegah pencemaran yang ada di laut? Nah, upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran laut, nih perhatikan.
Yang pertama, tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau untuk menangkap ikan yang ada di laut. Ingat ini ya, sumber daya alam harus kita jaga keseimbangannya, baik itu di laut maupun di darat. Selanjutnya anak-anakku, masih ingatkah kalian dengan pelajaran kita makna sila pertama Pancasila? Nah, hari ini kita akan pelajari sila pertama. Makna sila pertama itu apa saja? Nah, yang pertama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Maknanya itu ya. Yang kedua, sila ke-1 juga bermakna melaksanakan kewajiban kepada Tuhan yang Maha Esa, beribadah, sholat ya. Kemudian yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Yang keempat, tidak mengganggu ketika teman beribadah. Yang kelima, kita harus kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Inilah beberapa makna sila yang pertama. Sekarang kita perhatikan percakapan Dedi dan pamannya. Nah, perhatikan. Apakah Dedi sudah menerapkan nilai Pancasila yang pertama? Apakah sudah? Sudah ya. Dedi ini meminta maaf kepada pamannya karena tidak sengaja melempar bola dan mengenai tangan pamannya. Nah, sikap Dedi adalah sikap yang baik, yang jujur, menerapkan nilai Pancasila sila pertama. Nah, anak yang jujur seperti Dedi akan dipercaya oleh banyak orang, disayangi, dan banyak temannya. Nah, anak-anakku, sikap jujur dan sikap-sikap yang mencerminkan nilai Pancasila sila pertama juga bisa kita temukan dalam tokoh sebuah cerita. Apakah kalian pernah mendengar atau membaca cerita? Pernah ya? Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah salah satu jenis cerita yang bernama dongeng. Disebut dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng itu adalah cerita yang dibuat berdasarkan khayalan yang tidak terjadi pada kenyataan. Jadi dongeng itu sesuatu yang tidak nyata ya, cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, berdasarkan isinya, dongeng itu terbagi 5 jenis, ada 5. Yang pertama namanya fabel. Fabel itu dongeng yang isinya menceritakan tentang binatang. Kemudian yang kedua legenda. Legenda itu juga dongeng peristiwa yang tidak nyata tentang keajaiban alam. Contohnya gunung, Tangkuban Perahu gitu ya. Kemudian nomor 3 adalah mite. Mite itu termasuk juga dongeng tentang dewa atau makhluk halus. Yang keempat sage adalah dongeng tentang tokoh-tokoh sejarah. Yang terakhir namanya parabel adalah cerita pendek yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah, itulah anak-anak 5 jenis dongeng. Selanjutnya anak-anakku, perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Gambar gedung-gedung di perkotaan ya. Nah, sekarang ayo coba sebutkan jenis-jenis pekerjaan pada lingkungan berikut. Apa saja jenis-jenis pekerjaan yang ada di kota? Banyak sekali ya. Ada yang pegawai kantoran, gitu ya. Ada yang pedagang, ada yang menjadi dokter, gitu ya. Banyak sekali. Nah, sekarang coba sebutkan jenis-jenis pekerjaan pada lingkungan berikut. Nah, coba apa ya jenis pekerjaannya? Bisa petani ya, bisa peternak juga, bisa berkebun juga. Nah, itu tadi ya anak-anak. Jadi ada berbagai jenis pekerjaan. Jadi kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait, misalnya yang ada di kota. Ya, di kota itu banyak sekali perkantoran, mal dan pertokoan. Jenis-jenis pekerjaannya bisa karyawan kantor, bisa satpam, menghasilkan jasa ya,
kemudian penjaga toko, kemudian bisa pemilik toko. Ini yang ada di perkotaan. Kemudian kalau yang ada di pedesaan bagaimana? Jenis pekerjaannya bisa ada petani, pemilik lahan, distributor pertanian, peternakan, penjual pakan ternak, dan banyak sekali masih ya. Nah, itulah jenis-jenis pekerjaan yang ada di perkotaan dan pedesaan. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar salah satu jenis pekerjaan seniman? Jadi, seniman itu adalah jenis pekerjaan yang biasanya menghasilkan karya seni. Karya seni yang akan kita bahas hari ini adalah seni rupa. Seni rupa terbagi menjadi dua ya. Ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni itu contohnya adalah lukisan, patung, ini ya, yang hanya kita manfaatkan keindahannya ya, yang bisa kita nikmati keindahannya dinamakan seni rupa murni. Yang kedua namanya seni rupa terapan. Selain bisa kita nikmati keindahannya, juga bisa kita manfaatkan. Contohnya adalah kerajinan tas, kerajinan ukir kayu seperti kursi. Ini ya. Nah, kemudian kita juga akan belajar teknik menggambar bentuk dalam seni rupa dua dimensi. Teknik-tekniknya bagaimana? Yang pertama, sebelum kita menggambar bentuk suatu objek, kita amati dulu objek gambarnya. Misalnya kita akan menggambar buah jeruk. Nah, kita amati dulu buah jeruk itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kita membuat sketsa. Sketsa itu gambar kasar ya, dari objek yang akan kita gambar. Kemudian yang ketiga, menentukan gelap terang. Yang keempat, menentukan teknik. Dan yang kelima adalah sentuhan akhir. Kita bisa mewarnai gambaran kita. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, tugas kalian hari ini, silahkan lanjutkan tugas kalian membuat montase bertema cinta lingkungan. Kemudian kerjakan juga penilaian harian tema 4 subtema 1 di LKS halaman 20 sampai 28, hanya pilihan ganda saja ya. Dikumpulkan hari Sabtu ketika kita PTM di sekolah. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.